Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 116, apakah itu sesuatu yang tidak boleh aku ketahui lagi? Tuan muda, apakah Anda berencana untuk memberitahu Nona Kiki tentang hal ini sekarang? Jing Yun berbalik dan bertanya kepada Seng Xiao ketika dia telah mengantar para ahli keluar dari rumah. Aku punya rencana lain di sana. Tapi, yang penting sekarang adalah bagaimana cara mengungkapkan berita itu kepada Mu Tangshui dan membuatnya tampak seperti tindakan yang tidak disengaja. Seng Xiao menatap Jing Yun dengan tegas. Jika kita tidak punya cara lain, kita mungkin butuh bantuan Bibi Su. Bagaimana dengan keluarga Sen? Sekarang kamu boleh pulang. Seng Xiao tidak memberitahu Jing Yun banyak hal tentang rencananya. Itu karena dia perlu berdiskusi dengan Su Zipei terlebih dahulu sebelum mengambil langkah selanjutnya. Ngomong-ngomong, dia agak sedih melihat Mu Kiki menghadapi tantangan besar lagi mengingat dia baru saja membalas dendam untuk ibunya. Meskipun dia berduka, dia masih perlu membuat persiapan lebih awal. Karena dia milik keluarga Sen, dia harus kembali kepada mereka untuk mendapatkan dukungan dan cinta mereka. Seng Xiao langsung pergi ke villa kecil setelah bekerja. Dia bahkan tidak menyadari Mama Seng yang memanggilnya beberapa kali di belakangnya. Mama Seng penasaran mengapa Seng Xiao bertemu dengan berbagai macam orang aneh akhir-akhir ini. Ia ingin menanyakannya tetapi Seng Xiao langsung kabur begitu ia pulang kerja. Jing Yun, apa yang sedang dilakukan tuan mudamu akhir-akhir ini? Mengapa aku tidak bisa menemuinya setiap kali aku datang ke Huang Yao? Nyonya, tentu saja tuan muda sedang sibuk dengan urusan Huang Yao, jawab Jing Yun. Apakah ini tidak ada hubungannya dengan wanita? Jing Yun menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Tidak ada gunanya bahkan jika aku bertanya padamu. Kau harus memberitahuku jika kau melihatnya bersama wanita manapun. Tentu saja, Nyonya. Jing Yun menutupi kesalahan Seng Xiao. Itu karena dia tahu bahwa orang-orang dari keluarga Seng akan sangat terkejut jika mereka tahu bahwa Seng Xiao sekarang tinggal bersama seorang gadis berusia 18 tahun di rumah yang sama. Namun, dia tidak yakin bagaimana Seng Xiao akan menyelesaikan masalah itu ketika saatnya tiba. Dia merasa itu akan menjadi tugas yang agak sulit. Tapi, apalagi yang bisa dia lakukan karena tuan mudanya bahkan tidak ragu sedetik pun. Mungkin seperti yang dikatakan Seng Xiao, orang tidak boleh tunduk pada takdirnya. Saat itu malam, Seng Xiao tiba di villa kecil. Mu Kiki bergegas menyambutnya dan memegang tangannya yang hangat. Hari ini, bibiku menyiapkan pesta besar. Semuanya adalah favoritmu. Kenapa dia tahu makanan kesukaanku secepat ini? Seng Xiao mengangkat alisnya. Bahkan aku tahu tentang kesukaanmu. Pasti bibiku juga tahu tentang itu. Mu Kiki tersenyum padanya. Xiao Xiao, kamu tidak tahu betapa berbahayanya hari ini. Bajingan itu hampir lolos dari pemecatan. Seng Xiao duduk di depan meja makan. Kemudian, dia menatap Su Zipei. Aku ingin berbicara dengan Bibi Su setelah makan malam. Apakah ini sesuatu yang tidak boleh aku ketahui lagi? Mu Kiki menatap Seng Xiao dengan tenang. Baiklah. Aku akan menonton TV di ruang tamu dengan tenang. Seng Xiao mencubit pipinya. Sebenarnya, baik Seng Xiao maupun Mu Kiki tahu betul bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Mu Kiki jika dia perlu membicarakannya dengan Su Zipei. Tapi, aku harap kau tidak akan memperlakukanku seperti anak kecil lagi mulai sekarang. Aku sudah berusia 18 tahun sekarang. Bagiku, kamu akan selalu menjadi anak-anak. Su Zipei tidak bisa menahan tawa. Setelah makan malam, mereka pergi ke ruang belajar sementara Mu Kiki tinggal di ruang tamu sendirian. Tetapi, Su Zipei penasaran mengapa Mu Kiki tidak diizinkan mengetahui tentang kejadian itu. Tuan muda Seng, mengapa kita tidak bisa memberitahu Kiki tentang hal itu? Tidak sesederhana yang kau kira. Mata Seng Xiao menjadi gelap. Tak lama kemudian, tatapannya berubah dingin dan jauh. Agak menakutkan. Meskipun Su Zipei telah bertemu dengan banyak orang sekarang mengingat usianya, dia tetap tidak bisa melihatnya. Tolong jelaskan, Tuan muda Seng. Laporan DNA menunjukkan bahwa Kiki memang berasal dari keluarga Sen. Su Zipei tampaknya telah mempersiapkan diri untuk berita ini. Karena kakak perempuanku curiga, itu berarti dia punya alasan sendiri. Tapi, Seng Xiao mengalihkan pembicaraan setelah ucapan pertamanya. Tetapi, meskipun Mu Kiki dan Mu Tangshui adalah saudara kembar, Mu Tangshui tidak termasuk dalam keluarga Sen. Dia termasuk dalam keluargamu. Seng Xiao memberitahu Su Zipei kebenarannya. Dia tampak bercanda padanya. Itu memang hal yang aneh, tetapi Jing Yun telah memeriksa DNA mereka 2 kali. Kiki adalah darah keluarga Sen, tetapi Mu Tangshui adalah darah keluargamu. Ini, aku tidak mengerti. Saya bahkan meminta para ahli medis untuk mengklarifikasi keraguan saya. Mereka mengatakan bahwa mereka bukan saudara kembar identik, melainkan saudara kembar fraternal.
Tapi, mereka terlihat sangat mirip. Singkatnya, gen ibu mereka kuat sehingga mereka lebih mirip ibu mereka. Itulah sebabnya mereka tampak seperti sepasang saudara kembar identik. Akibatnya, gen ayah mereka melemah dan itu menjelaskan mengapa perbedaan mereka yang lain tidak terlihat jelas. Namun, mereka tidak memiliki kesamaan apapun kecuali penampilan mereka, terutama karakteristik mereka. Karakteristik mereka sangat berbeda satu sama lain. Seng Xiao menjelaskan dengan istilah yang lebih sederhana. Su Zipei terdiam beberapa saat setelah mendengar itu. Kemudian, dia mulai menerima kenyataan perlahan-lahan. Ada banyak hal di dunia ini. Awalnya saya juga curiga. Saya pikir para ahli itu mengarang cerita. Jadi, saya memaksa mereka untuk memberi saya kasus yang konkret dan valid. Akhirnya, benar-benar ada saudara kembar seperti itu di dunia ini. Qi dan Mu Tangshui bukanlah saudara kembar pertama yang menghadapi situasi seperti ini. Karena kamu sudah menyelidiki dan memastikan keasliannya, haruskah kita mencari tahu apa yang terjadi pada mereka 20 tahun yang lalu? Su Zipei ingin tahu pendapat Seng Xiao. Tidak, Seng Xiao menggelengkan kepalanya. Mengenai hal ini, aku punya pengaturan lain karena Qi adalah anggota keluarga Sen, tetapi Mu Tangshui tidak. Mu Tangshui pasti akan menganggap bahwa dia adalah anggota keluarga Sen jika kamu memberitahu dia bahwa Qi adalah anggota keluarga Sen karena mereka mirip. Kalau begitu, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan keluargamu dan pergi menemui keluarga Sen agar dia bisa bersama keluarga aslinya. Tentu saja, dia akan membuat keluargamu marah selama proses itu, terutama papamu. Dia akan merasa cemas dan gugup saat tahu bahwa dia telah membantu membesarkan putri orang lain. Dengan begitu, penyelidikan kita akan menjadi lebih mudah. Di sisi lain, Mu Tangshui pasti akan mengambil kesempatan pertama untuk pergi dan bertemu keluarga Sen saat dia tahu tentang kebenarannya. Itu karena dia tahu bahwa Qi akan kembali ke keluarga Sen suatu hari nanti. Jadi, dia akan menggunakan triknya yang biasa dan bersikap menyedihkan di depan keluarga Sen. Dia pasti akan memutarbalikkan kebenaran dan mengutuk Qi. Bukankah itu buruk bagi Qi? Seng Xiao menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Aku akan memberitahu kakek Sen tentang kebenarannya terlebih dahulu. Dengan begitu, tidak akan ada gunanya tidak peduli seberapa keras Mu Tangshui berpura-pura di depan mereka. Akhirnya, keluarga Sen hanya menerima Qi. Su Zipei kini mengerti apa yang dimaksud Seng Xiao. Ia juga agak terkejut karena yang lain mungkin tidak dapat merencanakan rencana sekuat itu. Itu akan membantu menghancurkan keluargamu dan mempermalukan Mu Tangshui di saat yang sama. Mereka juga bisa menyelidiki kebenaran tentang peristiwa itu.